Kopi Pos tahu ya? Tahu Pak. Tahu. Iya. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia Bos. Oke, selamat malam para Ainers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali akan berbincang-bincang santai. Kembali saya ditemani para sahabat-sahabat saya. Ya, di sebelah kiri saya ada Mas Danu. Selamat malam. Dan seperti biasa, sebelah kanan saya ini juga ada Uncle Dodot. Ya. Selamat malam. Dan satu lagi juga ada Om Hilmi, Johan Hilmi. Selamat malam. Oke. Malam hari ini kita akan membahas atau ngobrol santai, ya, berdiskusi tentang hal-hal yang menarik, yang lagi ngetren, yang lagi dibahas oleh banyak para netizen dan lagi menjadi perhatian publik. Ya, apa itu? Ya, fenomena ketemunya Bobby Bos. Ya, Bobby Bos tahu ya? Tahu Pak. Tahu. Iya. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia Bos. Ya. Oke. Jadi ini sungguh menarik karena apa? Karena munculnya Bobby Bos ini di tengah lagi hiruk pikuknya isu miring minyak Pertalite dan Pertamax yang terutama Jawa Timur yang mengakibatkan sangat banyaknya kejadian berbet sepeda motor yang batuk-batuk karena ngisi bahan bakar Pertalite punyanya Pertamina. Nah, fenomena ini menjadi menarik, ya, jadi obrolan menarik buat kita bahas. Nah, saya ingin coba bertanya pada para sahabat saya ini, kira-kira ini fenomena ini ada kaitannya enggak ini antara batuk-batuknya Pertalite Pertamax ini sama munculnya Bobby Bos ini? Oke, Mas Danu bisa di apa kira-kira Mas, fenomena apa ini? Kalau dari saya sendiri, fenomena ini tidak bisa dibilang atau pendapat saya mengatakan ya memang sebuah kebetulan saja. Jadi Bobby Bos sendiri adalah bahan bakar yang sudah dipublikasikan, bahan bakar yang ramah lingkungan, yang terbuat dari tanaman dan sebagainya. Apalagi diketahui dengan RON yang bagus, yaitu RON 98, tapi belum mendapatkan, artinya belum mendapatkan lisensi atau restu resmi dari pihak pemerintah. Tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana munculnya Bobby Bos ini kok berdekatan dengan polemik atau problematik dari Pertalite yang kemarin membanjiri komentar-komentar dan opini-opini publik mengenai keluhan ya di kendaraannya baik roda 4 maupun roda 2, sebenarnya tidak ada kaitannya. Artinya kalau menurut saya sih ya memang itu hanya sekedar kebetulan munculnya saja sih kalau menurut saya ya Pak Isya. Jadi karena saya melihatnya bahan bakar Bobby Bos sendiri itu lebih kepada kreasi saja, kreasi anak bangsa yang dimana ya kok ternyata berguna. Sebenarnya hal semacam itu menurut saya bagus sekali untuk energi terbarukan ya kalau dalam hal ini ya. Energi yang terbuat dari bahan organik alami itu sangat-sangat baik sekali. Sangat baik ya. Gitu ya. Nah, kalau menurut Uncle Dodot ini munculnya Bobby Bos ini punya nilai strategis atau disambut seperti apa ini oleh masyarakat tentunya ya? Kalau saya pikir ya,
munculnya Bobby Boss ini, Bobby Boss mulai saat ini itu 8 tahun ke belakang itu mereka sudah sudah bekerja, sudah ke laboratorium juga, sudah riset. Nah, 8 tahun dari sekarang ke belakang itu sudah riset. Berarti dengan fenomena sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Fenomena terjadinya Pertamina seperti ini sehingga muncul Bobby Boss itu sebenarnya tidak ada kaitannya karena mereka surveinya, risetnya sudah 8 tahun ke belakang. Anggap sudah 10 tahun ke belakang. Berarti 10 tahun ke belakang kan belum ada fenomena Pertamina. Jadi hal itu mungkin memang dipersiapkan untuk hasil karya anak bangsa untuk menjadikan bahan bakar alternatif selain dari bahan bakar Pertamina ya, dari fosil. Anak bangsa mencoba, tapi risetnya sudah 8 tahun ke belakang. Jadi sebenarnya fenomena ini tidak ada kaitannya dengan Pertamina sama Bobby Boss ini. Gitu, ya. Oke. Berarti kemunculan Bobby Boss ini satu hal harapan baru atau hal biasa ini, Om Johan ini? Selamat malam. Saya coba akan menanggapi. Bobby Boss itu kalau menurut saya ya kebetulan aja munculnya di situ. Cuman bersamaan dengan ketidakmampuan Pertamina atau semakin menurunnya kepercayaan kepada masyarakat, yang mana masyarakat sangat butuh BBM itu untuk operasional setiap hari. Sehingga begitu Bobby Boss ini keluar dengan tidak lagi percaya kepada Pertamina, sehingga dia banyak mengharap kepada Bobby Boss. Apalagi Bobby Boss memunculkan harapan baru dengan harga yang murah, yang sangat murah, ramah lingkungan, gitu ya. Jadi memang itu karena Pertamina ini, perusahaan negara ini selalu dijadikan politisi, kan gitu. Jadi apa operasionalnya Pertamina itu betul-betul menentukan keberlangsungan politik di Indonesia. Punya pengaruh besar ya. Pengaruhnya sangat besar. Sebelum kita masuk ke apa kebijakan, harusnya kebijakan pemerintah terhadap Bobby Boss itu. Nah, kalau menurut Angga Dadat ini sebenarnya masyarakat itu mengharapkan ketersediaan BBM yang seperti apa sih? Apakah Bobby Boss ini menjadi satu harapan baru ya, atau bagaimana? Betul Pak Is. Jadi dengan munculnya Bobby Boss ini dengan harga murah dan juga RON-nya juga tinggi 98 dan juga bebas emisi, itu memang diharapkan oleh masyarakat, untuk masyarakat pada umumnya itu mengharapkan bahwa Bobby Boss ini bisa dipergunakan. Gitu Pak Is. Jadi mudah didapat. Jadi orang butuh itu ada Bobby Boss kan gitu kan. Bahkan saya juga dengar untuk rencana ke depan Bobby Boss itu akan dipasarkan di Indomaret, Alfamart itu dengan botol-botol 1 literan. Seperti itu informasinya. Iya. Jadi dia ke retail, masuk ke toko Indomaret, Alfamart, karena mereka Indomaret, Alfamart itu kan sudah available di Indonesia nih ya, dan dia hampir merata. Jadi pemasarannya dia ke sana. Kalau saya ikutin terus untuk Bobby Boss ini. Tapi kalau dia ke sana, ya berarti sudah dekat dengan retail. Memang toko itu kan toko retail. Berarti dekat sama masyarakat retail. Gitu Pak Is. Nah, apakah dengan semudah itu Mas Danu ininya? Jadi kemunculan Bobby Boss itu, kalau secara teknis itu bisa menjangkau masyarakat di level bawah ya, dalam hal ini mungkin melalui penjualan retail, keterjangkauan masyarakat akan semakin tinggi. Artinya tidak hanya dalam segi harga, tapi cara mendapatkannya semakin mudah dan murah. Nah, ini bisa menjadi harapan baru energi terbarukan. Karena kita tahu sendiri di negara kita ini energi itu hampir semuanya itu menghabiskan yang namanya ya mungkin fosil dan sebagainya. Nah, ini kita sebenarnya butuh
hal-hal semacam Bobby Boss ini untuk beberapa banyak lini juga, yang artinya tidak hanya pada BBM, tapi juga mungkin energi terbarukan di dalam aspek elektrik, yaitu listrik dan sebagainya. Kalau di negara-negara yang maju, memang kalau kita melihat negara-negara maju, mereka sudah tidak menggunakan energi uap bumi saja, tapi juga PLTA, bahkan tenaga angin, kincir di mana-mana, dan itu memang sudah cukup memanfaatkan alam. Itu memang mereka lebih beruntung, tidak hanya dalam sumber daya saja, tapi sehari-hari. Bahkan di negara-negara, mohon maaf saya sebutkan, misalkan kayak Jepang, itu ya untuk energi listrik relatif murah, karena mereka mendapatkannya sangat murah sekali juga. Sangat murah sekali. Yang artinya untung besar. Iya. Maksud saya kelahiran Bobby Boss ini, kemunculannya itu menurut Mas Hano, apakah nanti mulus-mulus saja Kalau atau kita ada tantangan gitu? Nah, kalau kita ngomong di negara kita, negara Indonesia, atau kita plesetkan negara Konoha ini, biasanya memang Dekat Romawi, Pak. Konoha ya. Jadi bisa dikatakan halangan-halangan utama kalau untuk akses-akses yang berhubungan dengan kemudahan masyarakat, apalagi dikelola oleh swasta, ya memang halangannya ada di perizinan, uji kelayakan dan sebagainya. Memang halangannya ada di sana. Selain memang standarisasi yang bagi sebagian pihak cukup rumit dan cukup tidak masuk akal, tapi ya itu yang harus dihadapi. Jadi tantangannya Bobby Boss sendiri adalah ya justru di rumahnya sendiri, yaitu di Indonesia sendiri. Bagaimana dia diizinkan apa enggak oleh pemangku kebijakan seperti Kementerian SDM atau bahkan retail seperti Pertamina sendiri. Karena apa? Ini akan menjadi persaingan terberat Pertamina pasti. Kenapa? Ya harganya, Pak. Harganya lumayan ini ya. Harganya lumayan jauh, kemudian ramah lingkungan. Kalau kita sodorkan kepada aktivis lingkungan di internasional, semuanya pasti milih yang tidak berfosil. Artinya yang dari tanaman dong, pasti seperti itu. Iya. Kalau mengaca pada pengalaman terdahulu ya, jadi ada penemuan-penemuan terbaru, hal-hal seperti ini kadang di negara kita itu ada satu hal yang pemerintah menyikapinya kok sedikit berbeda gitu ya. Iya. Ya, itu sebetulnya apa ininya? Maksud pemerintah itu apa ini? Apakah memang mereka itu membuat sebuah mekanisme yang cukup ketat untuk melindungi rakyatnya, atau ada maksud lain ini? Johan, gimana ini? Seperti kita ketahui aja ya. Ya. Saya kebetulan orang teknik, sehingga saya sering sekali tukar pendapat dengan teman-teman teknik bahwa penemuan-penemuan hal yang sepele aja kemarin, elektronika memanfaatkan tabung TV yang sudah tidak dipakai, diproduksi lagi dengan gambar yang hampir menyamai dengan LED TV. Itu ya ditutup perusahaannya. Padahal itu baru aja riset, lalu ada penjualan yang penjualannya kecil sekali, sudah ditutup. Langsung di blacklist. Saya dengar itu. Itu langsung di blacklist. Karena memang satu, kita tidak mudah untuk meloloskan bahan bakar ini, karena secara intern aja, secara bisnis saja butuh infrastruktur yang besar sekali, karena untuk memenuhi hampir seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Sekarang apa yang ngapain Pak Bakar ya? Iya. Infrastruktur itu rasanya tidak mungkin kalau, ya itu tadi, karena pemerintah sendiri hal yang sangat penting itu dikuasai oleh negara, kan begitu ya? Iya. Ya, karena memang mencakup infrastruktur yang tidak kecil nilainya, besar sekali. Itu infrastruktur. Yang kedua, kembali lagi, dalam kebutuhan hajat yang banyak, pasti aturannya dipolitisasi. Pasti itu. Iya. Karena di situ ada transaksi besar. Nah, berarti ada
pihak-pihak yang diuntungkan dan yang tidak diuntungkan dong ini. Ya, Angga Dadat ya. Betul, ya. Ya, menurut Angga Dadat bagaimana ini? Ya memang Ada nggak memang pihak yang tidak diuntungkan ya dengan keberadaan Bobby Bos ini? dengan kita nggak usah bicara Bobby Bos, kita lihat yang sudah-sudah aja biar kelihatan ya. TV tadi yang dibicarakan itu juga bahkan orangnya sendiri kena tahan masuk karena tidak ada izin produksi. Iya ya. Padahal dasarnya apa ditahan? Hasil riset Izin produksi. Tidak ada izin produksi untuk TV itu. Ditahan itu orang Jawa Tengah. Ya. Kemudian yang saya cerita tadi, dokter membuat untuk terapi kanker. Itu di Jepang juga diakui. Tapi di Indonesia dicuekin, tidak hilang gitu aja. Nah, di sini kan kebijakan pemerintah yang sangat-sangat mematikan inovasi anak bangsa ini sangat disayangkan. Iya. Kalau saya pikir, kenapa kok karya anak bangsa kok dimatikan di sini? Kesannya melindungi bisnis yang sudah jalan ya. Ya tadi sempat kita bicarakan bahwa ini mengurangi jatahnya orang-orang yang sudah melakukan ini. Boleh dikatakan broker-brokernya ini kan juga membutuhkan uang juga dari hasil-hasil yang kemarin itu. Iya. Kalau dengan Bobby Bos ini memang Bobby Bos ada, itu menciptakan lapangan pekerjaan baru, itu jelas. Tapi yang ini akan kehilangan dana juga, keuangan juga, penghasilan juga di sini. Apalagi kan kepercayaannya sudah betul-betul loss. Gitu loh. Iya. Jadi masalah ini memang kalau dipikir sangat, kalau diteruskan tidak kondusif. Jadi saya khawatir untuk ke depan kalau Bobby Bos ini tidak ada dukungan entah dari masyarakat, entah dari pemerintah. Tadi benar katakan Om Dani, akan gagal. Sebab pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu seperti itu. Iya, oke. Berarti apa dong yang harus dilakukan oleh inisiator Bobby Bos ini supaya produk yang dilahirkan ini yang cenderung disukai oleh masyarakat karena kualitas produknya, harganya murah. Kalau saya sih logis saja Pak ya, karena di negara kita seperti tadi Om John nerangkan dipolitisasi ya. Jadi kalau ingin mulus, energi terbarukan dan sebagainya itu ada dan dilahirkan dan diresmikan atau diizinkan, direstui oleh pemerintah ya, dekati kekuatan politik mau gak mau Pak. Mau gak mau seperti itu. Harus. Karena apa? Ya negara kita ini diatur oleh politik seluruhnya, mulai dari kesejahteraan, roda ekonomi, seluruhnya Pak. Jadi artinya kalau kepingin itu ada dan tetap dilahirkan, diadakan untuk masyarakat, ya harus manut terhadap regulasinya. Artinya bukan regulasi perizinannya, bukan. Tapi dekati kekuatan politik secara dalam tanda kutip Pak ya, dalam hal ini ya. Itu untuk meluluskan apa? Ya kepentingan mereka juga. Kepentingan mereka kan mensejahterakan rakyat. Nah, kekuatan politik itu bisa melindungi, bisa sebagai alat, dan memang ya apa ya, situasi di negara kita seperti itu, gitu loh. Kalau enggak mungkin Pak, karena ya tadi yang kita ngomong TV tabung ya, kita ngomong TV tabung, terus kemudian kita ngomong yang lain itu apa ya, karya-karya anak bangsa yang lain ini kecenderungannya memang sepertinya bagus, berkualitas baik, tapi halangannya adalah penyelenggara pemerintah kita yang memiliki bisnis tadi sebelumnya itu nggak bisa bersaing, Pak. Iya. Artinya kalau misalkan kita ngomong BBM dikuasai Pertamina saja, nggak bisa bersaing Pertaminanya, Pak. Secara harga, secara kualitas nggak bisa bersaing, Pak, di sini, Pak. Kita ngomong belak-belakan aja di sini, gitu loh. Karena kenyataannya seperti itu memang nggak bisa bersaing. Apa solusi dari mereka? Ya sudah diputus dong. Ngapain dia dilahirkan? Nggak bisa bersaing kok dengan alasan banyak, nggak standar lah. Nanti tadi Om Johan bilang infrastruktur yang lumayan besar dan sebagainya. Ya memang kondisi situasi di negara kita seperti itu. Oke, berarti secara kualitas sebetulnya itu tidak ada perdebatan ya. Itu sudah bisa diterima oleh khalayak. Sudah bagus. Sudah melalui tahap riset, penelitian dan segala macam, uji coba juga sudah kan? Sudah. Ya, bahkan salah satu gubernur kan langsung dicoba di lahan pertaniannya dengan menghidupkan
traktor mesin itu. traktornya Iya, ya dengan Bobby Ball gitu. Bobby Boss. Bobby Boss. Ya, jadi bisa dikatakan saya mau nambah lagi. Sekali lagi, kalau pendapat saya sih, kalau memang Bobby Boss ini mau dilanjutkan, mau dilahirkan, mau untuk kesejahteraan masyarakat luas, kemanfaatan masyarakat warga negara Indonesia, ya mau gak mau tidak bisa kosongan. Artinya harus berdekatan, harus merangkul juga. Ya itu tadi yang saya katakan, mohon maaf, kekuatan politik yang mungkin kalau di salah satu pihak yang sudah merangkul itu punya politik power, artinya juga punya kendaraan untuk melobi perizinan dan sebagainya, ya kemungkinan besar bisa jalan. Iya. Tapi kalau jalan sendiri ya kemungkinan nggak bisa jalan, Pak. Tapi ini akan menarik, ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik, pertaruhan ke depan, peperangan bisnis ke depan, terutama pelaku bisnis bahan bakar yang sudah berjalan selama ini. Ya, seperti kita ketahui, kemarin itu ada kasus besar yang muncul, yaitu adanya korupsi bahan bakar minyak sebesar 1.000 triliun ya. Nah, ini tentunya tidak tinggal diam mereka ya. Tentunya tidak tinggal diam. Mereka akan merespon kelahiran Bobby Boss ini di Indonesia. Nah, terakhir saya minta pendapat Bung Johan, kira-kira pertarungannya seperti apa ini? Terima kasih. Ya, Bobby Boss lanjut atau Bobby Boss berhenti sampai di sini? Kalau menurut saya pernah ada 3 atau 4 kali dulu penemuan BBM, karena menurut pakar-pakar kimia yang saya pernah dengar, sebetulnya buat BBM itu nggak sesulit, nggak sulit banget. Sulit. Melimpah ya? Melimpah luar biasa, formulanya melimpah, ininya. Jangankan gitu, menciptakan dari minyak mentah menjadi pertalite dan pertamax dengan perbedaan RON sekian, itu tidak sulit. Ya. Itu tidak sulit. Itu mudah gitu loh prosesnya. Tapi karena jadi tidak ada transaksi. Gitu. Makanya kita perlu keluar negeri, karena yang penting ini ada transaksi. Kalau ada transaksi itu kan fee-nya besar banget ya satu itu. Iya. Lalu kita ingat dulu mobil SMK ya, itu seorang presiden, ya, yang seorang presiden dulu waktu jadi bupati di Solo, jadi gubernur, lalu jadi pegang presiden, lalu dia jadi presiden. Itu kan seorang presiden itu juga memegang politik yang kuat karena menentukan arah bangsa, iya kan, sebagai mandataris MPR kan. Iya. Nah, itu juga tidak mudah ya. Tidak mudah. Mana SMK sampai sekarang? Mestinya kan tidak. Artinya gini loh, mereka sebetulnya kalau dengan aturan-aturan yang ada di negara ini, perizinan dan lain sebagainya, loh, ngaku presiden kok. Aturan itu kan mudah saya ambil. Ini ya sudah, regulasi, minta regulasi, ya dia buat regulasi seperti ini, buat seperti ini, buat jadi. Tapi menembus seperti itu aja sudah sulitnya setengah mati gitu. Iya. Bayangkan kalau ini BBM, hajat orang yang banyak ratusan juta coba. Itu kira-kira kok ya opo. Nah, saya kira itu. Ya. Angga Gatot gimana ini? Saya tadi dengar bahwa Om Johan menyatakan SMK. Saya juga barusan baca itu SMK. Ternyata SMK itu bukan produk dalam negeri. Itu kerangka dari Korea, Pak, yang tidak dapat izin sehingga kerangkanya mangkrak sekarang. Itu kalau SMK. Sama dengan Timor yang dulu. Mobil Timor itu kan diakuisisi bahwa itu milik Indonesia, ternyata bukan. Itu di Korea mereknya Sevilla itu. Assembly. Iya Dibuat kan? di sini. Iya. Jadi sama.
SMK juga seperti itu. Bukan karya anak bangsa. Hanya perakitan aja, kerangkanya dari sana. Itu Pak, jadi kalau SMK itu seperti itu Pak. Ya. Sehingga ketahuan di situ. Nah kalau saya bicara soal Bobby Boss, semua masyarakat Indonesia tentu mengharapkan ini bisa lahir, bisa dipergunakan oleh masyarakat secara umumnya. Harapan itu, cuman memang kendala-kendala. Tapi langkah percaturan Bobby Boss itu sangat bagus, sangat cerdik dia. Dia bisa membuat gubernur sebelah itu tertarik, sehingga bisa backup. Bahkan sampai lahannya, apanya akan dipenuhi oleh gubernur sebelah itu. Nah, itu mudah-mudahan yang dikatakan dari Om Danu tadi itu politik. Mungkin dengan adanya pendukung-pendukung ini, itu yang diperlukan. Kalau tanpa pendukung, sulit. Iya. Akhirnya bukan Berat, Bobby ya. Boss, sulit bos. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau sudah ada pendukung dari gubernur sebelah, ini sepertinya akan lahir juga ini. Iya. Tapi tetap pelan-pelan, entah pembagian, oke, wilayah Jawa Barat atau wilayah Bogor atau wilayah mana kamu pegang, kan gitu ya. Mungkin step by step mungkin. Iya. Oke, terakhir, tapi setuju ya. Ada Bobby Boss, setuju ya. Setuju banget, mendukung Iya. banget. Oke, kita akan tunggu bagaimana kisah berikutnya Bobby Boss untuk menembus pasar Indonesia ya, dan mudah dipasarkan, mudah didapatkan oleh rakyat Indonesia. Terus kita cukupkan obrolan kita pada malam hari ini. Tentu saja para pemirsa bisa menyimpulkan sendiri nanti ke depannya Bobby Boss itu seperti apa. Mudah-mudahan kita doakan bersama Bobby Boss itu bisa lahir dan bisa dinikmati oleh rakyat dengan harga yang sangat murah. Betul, amin. Terima kasih, dan saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe